Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali dengan saya Putri Rahmah Sahira dari program studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2 semester 2 kelas C. Nah, pada kali ini saya mendapatkan tugas aljabar mata kuliah aljabar linear dengan materi sistem persamaan linear dengan metode OBE, operasi baris elementer. Nah, video sebelumnya saya pernah membawa materi. Nah, pada video kali ini dapat materi yang alhamdulillah mudah ya, SPL. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk SPL. Di mana SPL itu saya ambil di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada persamaan linear satu variabel. Bentuknya itu AX sama dengan B, di mana X itu merupakan variabel, A dan B itu merupakan konstanta, contohnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita harus tahu apa itu variabel. Variabel itu eh, simbol buat nilai yang kita belum ketahui nih, teman-teman. Atau bisa berubah gitu. Jadi, dia tuh merupakan huruf yang mewakili suatu bilangan. Nilainya tuh nggak tetap, tergantung soal atau kondisi. Nah, makanya di sini tulisnya tuh bisa X, Y, Z, dan sebagainya. Ini karena satu variabel, maka dia menggunakan AX sama dengan B, di mana B itu merupakan konstanta. Nah, saya sudah menjelaskan tadi variabel itu apa, selanjutnya konstanta. Apa sih konstanta itu? Nah, kalau konstanta ini dia nilainya yang tetap, sudah pasti gitu. Kayak, ibaratnya kita bilangan atau angka yang nilainya tidak berubah sama sekali. Jadi biasanya terus kayak nilai pi itu kan nilai konstan yang artinya tidak dapat diubah, eh, berarti bernilai tetap. Nah, di sini disimbolkan dengan A dan B. Jadi dia kayak angka baku itu. Terus di sini ada persamaan linear dua variabel di mana AX tambah BY sama dengan C. Lalu di sini X-Y itu merupakan variabel, A, B, C itu merupakan konstanta, contohnya 2X tambah 5Y sama dengan 8. C, ini yang ketiga itu ada persamaan linear tiga variabel, di mana AX tambah BY ditambah CZ sama dengan D. Di mana X, Y, Z itu merupakan variabel, A, B, C, D merupakan konstanta. Lalu contohnya itu ada 3X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 9. Lalu di sini ada persamaan linear umum, AX tambah BY tambah CZ dan seterusnya sama dengan K. Di mana X, Y, Z itu merupakan variabel, A, B, C sama dengan K itu merupakan konstanta. Lanjut. Nah, di sini sebuah persamaan linear tidak melibatkan sesuatu hasil kali atau akar variabel. Semua variabel hanya didapat sampai dengan angka pertama dan tidak muncul sebagai argumen untuk fungsi trigonometri, fungsi logaritmik, atau fungsi eksponensial. Contoh bukan persamaan. Sebelum kita masuk ke contoh, kita harus mengerti nih. Mungkin agak ragu, rancu ibaratnya dengan pengertian ini. Nah, gini teman-teman. Jadi persamaan linear itu syaratnya variabelnya itu tidak dikali sama variabel lain. Jadi contoh salahnya tuh kayak gini, X tambah 3Y kuadrat. Nah, intinya variabelnya tuh dia polos aja, paling mentok itu pangkatnya satu. Kalau contoh benarnya itu tadi kayak sebelumnya teman-teman. 2X sama dengan 5. Ini adalah merupakan contoh yang salah. Di mana 2 ditambah 3Y kuadrat sama dengan 7. Lalu di sini ada 3X tambah 2Y dikurang Z. Dikurang Z. Ini salah karena dia eh, mengurangi dengan variabel yang lainnya. Terus sini ada, nah ini lebih salah lagi dia teman-teman. Y dikurang sin X sama dengan 0. SPL itu tidak ada ini ya teman-teman. Lanjut. Di sini ada persamaan linear dengan variabel X1, X2 sampai dengan Xn. A1, X1, A2, X2 ini merupakan variabel. Nih, di mana nih?
Makanya contoh ini X1 tambah 2 X2, 6 X3 dikurang 7 X4 ditambah 8 X5 sama dengan 15 adalah persamaan linear. Ini merupakan persamaan linear dengan 5 variabel. Yang mana variabelnya ini? X1, X2, X3, X4, X5. Ini merupakan konstanta. 2, 6, 7, dan 8 merupakan konstanta. Nah, di sini ada himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linier di dalam variabel X1, X2 sampai dengan Xn. Yang pertama itu ada sistem persamaan linier, dua persamaan, dan dua variabel. Sini A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Sini ada sistem persamaan linier, dua persamaan, dan tiga variabel. Nah, ini ada kesalahan ketik ya teman. Seharusnya ini linear satu persamaan saja. Ini dua, ini tiga. Lanjut. Sistem persamaan linear. Kita masuk ke bentuk umum. Bentuk umum SPL itu ada A11, X1 tambah A22, X2. Ini merupakan variabel dan yang ini merupakan konstanta dan ini merupakan variabel. Di mana variabel tak diketahui AIJ, BII sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah SPL dengan M persamaan dan N variabel. Jadi SPL itu dia mempunyai penyelesaian disebut konsisten. Nah, konsisten ini tadi bisa bisa tunggal dan bisa banyak penyelesaiannya. Sedangkan datu juga ada tidak mempunyai penyelesaian disebut tidak konsisten. Artinya penyelesaiannya tidak ada. Lanjut. Ilustrasi grafik. Nah, jika SPL dua persamaan dua variabel dalam bentuk yang ini, masing-masing persamaan berupa garis lurus, penyelesaiannya adalah titik potong kedua garis ini. Jika dalam ilustrasi grafik pada SPL dua persamaan dua variabel, maka ada kedua garis sejajar, ada kedua garis berpotongan, ada kedua garis berhimpitan. Nah, penyajian SPL dalam matriks itu bagaimana sih? Nah, gini. SPL itu diubah menjadi bentuk matriks. Caranya dengan melakukan perkalian. Ini ketika kita merubah SPL ke bentuk matriks, ini kan merupakan makanya di sini ada A11. A11 itu bukan A11, tetapi A A di kolom 1 di baris 1 di kolom 1. A baris 1 di kolom 2. A1N B1. Oke. Strategi menyelesaikan SPL. Mengganti SPL lama menjadi SPL baru yang mempunyai penyelesaian sama atau ekuivalen, tetapi dalam bentuk lebih sederhana. Ini ibaratnya kita menggantikan SPL yang lama menjadi baru dengan mempunyai penyelesaian sama. Jadi kiri dengan kanan itu sama hasilnya, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana seperti matriks. Lanjut, tiga operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL. Kalau SPL itu dia mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Yang kedua, menukar posisi dua persamaan sebarang. Yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Sedangkan matriks itu dia mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol, menukar posisi dua baris sebarang, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Operasi baris elementer atau OBE ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear SPL dengan mengubah persamaan menjadi matriks yang diperbesar atau augmented matrix. OBE dilakukan menggunakan tiga aturan dasar hingga membentuk matriks eselon baris atau eliminasi Gauss atau eselon baris tereduksi eliminasi Gauss-Jordan. Untuk menemukan solusi variabel, berikut adalah notasi untuk operasi baris elementer dalam SPL. Yang pertama itu ada pertukaran baris, menukarkan posisi baris ke I dan baris ke J. Notasinya itu BI tukar baris dengan BJ. Perkalian yang kedua itu ada perkalian baris, mengalihkan seluruh elemen pada baris ke I dengan suatu konstanta bukan nol. Di mana konstanta bukan nol itu notasinya itu BI, lalu kita kalikan menjadi konstanta dikali BI.
Yang ketiga itu ada penjumlahan baris, menambah kelipatan baris ke J ke baris ke I, baris ke J ke baris ke I. Notasi BI menjadi BI ditambah K dikali BC. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah eliminasi, yaitu membuat bentuk eselon baris tereduksi. Diketahui matriks A M kali N, lihat baris satu, ubah A satu menjadi satu. Pilih operasi yang paling mudah. Ubah elemen A21, A31, AM1 menjadi nol. Ini artinya ketika satu utama kita ubah menjadi satu, maka yang elemen yang lainnya kita ubah menjadi nol. Lanjutkan ke baris 2, ubah A22 menjadi satu. Bila A22 sama dengan nol, maka yang diubah adalah A2K. Dan seterusnya. Lanjut. Contoh 1. Di sini saya telah memasukkan contoh Gauss-Jordan, di mana di sini itu uh, epsilon baris tereduksi. Diketahui X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9 dan seterusnya. Kita tadi punya prinsip di mana ketika kita sudah mendapatkan sistem persamaan linear, kita ubah ke dalam bentuk matriks augmented, kita perbesar. Di sini sudah saya rubah, lalu kita menentukan satu utama. Ini merupakan syarat dari epsilon baris tereduksi. Lanjut, di sini ini merupakan bentuk OBE-nya. Ini merupakan bentuk OBE-nya, ini OBE, ini OBE. Ingat, operasi baris elementer berarti baris. Kita melakukan operasi pada baris yang elemen-elemen yang di dalam ini kita sesuai persyaratan tadi, di mana kita menukarkan baris, kita perkalian baris, kita melakukan penjumlahan baris sesuai dengan notasi yang telah ada. Dan ini merupakan tukar baris. Ini kita menentukan gimana kita mendapatkan epsilon baris reduksi tadi itu agar nol, konstanta tidak nol, maka ini termasuk ke dalam OBE juga. Ini dari contoh 1. Contoh 2 juga sama, saya ambil dari Gauss-Jordan juga. Ini sudah hasilnya, nih ada OBE, ini merupakan iterasi. Terima kasih, baik, sekian saja video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Eh, Baik, terima kasih untuk tugas kali ini. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.